Selamat pagi, siang, atau sore, ataupun malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Jimmy Pratama. Pada pertemuan 12 ini, saya akan membagi menjadi dua section. Section pertama itu saya akan menjelaskan tentang gimana sih cara kerja virtual reality dan biorecognition. Yang section keduanya itu saya akan menjelaskan tentang implementasinya pada masa sekarang. Nah, kita sering nih mendengar yang namanya virtual reality. Sebenarnya apa sih virtual reality itu kan? Kalau virtual reality itu sebenarnya sebuah teknologi yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada di dunia maya yang disimulasikan oleh komputer. Simpelnya seperti ini sih. Pengguna dapat berinteraksi pada dunia maya seakan-akan itu nyata. Nah, mungkin kita akan bahas kenapa nanti kita akan membahas kenapa sih bisa seperti itu. Kita skip sebentar. Nah, yang kedua itu kan kita harus tahu nih bedanya. Sering juga kan mendengarkan augmented reality. Apa sih augmented reality? Apa sih virtual reality? Nah, untuk augmented reality ini sebenarnya dia tidak memerlukan alat bantuan yang sebanyak virtual reality. Kalau augmented reality dia cuman sebatas orang ada handphone, semua bisa mengakses atau menggunakan virtual augmented reality. Banyak contohnya. Kalau augmented reality ini yang kemarin yang lagi booming itu ada Pokemon Go. Terus ada juga yang di pasar-pasar itu pengenalan hewan atau apapun. Nah, beda dengan yang namanya virtual reality tadi. Kalau itu kan kita nggak dapat nih berinteraksi, kita cuma dapat melihat di dunia nyata, melihat bentuknya seperti apa. Gajah, bentuknya gajah tinggi, besar, dan seperti itu. Kalau virtual reality ini, dia memerlukan banyak alat bantu. Kenapa memerlukan alat bantu yang banyak? Karena seperti yang kita ketahui, manusia itu memiliki 5 panca indera. Ya, yang pertama itu kan ada pendengaran, terus ada menciuman, ada perasa, ada sentuhan, terus ada penglihatan. Nah, ini yang membuat virtual reality itu yang membuat penggunanya dia memanfaatkan 5 ini untuk membuat penggunanya merasa seolah-olah itu nyata. Nah, kenapa bisa terkesan nyata? Ya, itu tadi. Karena dia memanfaatkan si 5 tadi, jadi dia memanfaatkan yang namanya indera penglihatan, indera pendengaran, indera perasa, indera sentuhan, terus indera penciuman. Nah, ini yang membuat dia terkesan nyata. Gimana sih cara kerjanya kan? Nah, cara kerjanya tuh simple. Kalau helm, ini dia memanfaatkan dia ada, biasa helmnya itu udah include sama penglihatan atau sama pendengaran atau penglihatan dan pendengaran. Nah, kalau walker ini dia untuk mendeteksi jalannya sebuah kalau kalian lagi main game di sana, kalian jalan, karakternya juga jalan. Biasa kan kalau game-game biasa kan hanya berbentuk analog seperti itu. Nah, kalau yang ini walker ini dia fungsinya mendeteksi kaki kalian lari kah, berjalan kah, atau ngelangkah berapa jauh kah, dia untuk mendeteksi itu. Nah, lalu sarung tangan ini dia untuk memungkinkan orang untuk menyentuh atau merasakan apa yang ada di dunia maya itu. Jadi dengan bantuan ini dapat dibentuklah yang namanya virtual reality. Nah, lalu yang teman-teman lihat di sebelah kiri, gambar sebelah kiri itu kurang lebih perangkat yang diperlukan untuk membuat simulasi atau membuat bermain video game menggunakan VR. Sedangkan yang di sebelah kanan itu augmented reality. Dia hanya membutuhkan handphone saja untuk melihat
barang atau 3D langsung muncul di handphone kita. Kalau yang VR ini kan banyak nih, dia ada setirnya, terus ada headsetnya, ada kacamatanya, terus ada kursinya. Ya pokoknya membuat pengguna itu serasa seperti nyata gitu, mainnya nyata. Makanya kalau misalnya dia belok nih, pada gambar ini dia belok, kursinya ikut goyang, sama kayak kita naik mobil. Kalau kita nikung ya gimana gerakannya, ya seperti itu yang akan dihasilkan. Makanya dia terkesan seperti nyata. Nah lalu sebelum kita lebih jauh, kita harus tahu dulu nih histori dari virtual reality ini. Pada tahun 1800-an itu sebenarnya dia ide ini baru dicetuskan, tapi pada masa itu ada foto dan lukisan. Dia orang mencari gimana sih cara membuat alternatif realitasnya. Nah, pada tahun 1838 Charles Wheatstone itu menemukan yang namanya Viewmaster Stereoscope. Kalau yang sekarang ini konsepnya mirip-mirip dengan Google Cardboard. Kalau kalian lihat ada kayak kotak lalu dimasukin handphone, Google Cardboard. Kalian bisa download juga di Play Store, itu Google Cardboard, tinggal beli atau buat sendiri ininya, kotaknya itu. Nah kalian bakal bisa melihat virtual reality. Nah untuk pada tahun 1929 Edward Link itu menemukan yang namanya Link Trainer. Link Trainer ini mirip seperti simulasi penerbangan. Simulasi penerbangan ini digunakan pada, kalau nggak salah, pada Perang Dunia Kedua. Itu untuk melatih pilot-pilot sebelum terbang beneran. Jadi seolah-olah dia seakan-akan berada di pesawat asli. Jadi kalau misalnya dia naik, dia bakal kursinya naik juga, dia turun kursinya turun juga, atau dia belok juga, seperti itu. Pokoknya mirip seperti aslinya. Makanya dia dibilang seperti simulator penerbangan. Nah, untuk 1962 itu Morton Heilig itu menemukan yang namanya Sensorama. Sensorama ini, kalau ini nih kayak nonton bioskop, tapi kita dapat merasakan feel-nya seperti itu. Feel di dalam film itu. Karena dia sudah ada kursinya untuk digoyangkan, terus dia ada headsetnya, ada untuk mengeluarkan suara, ada blowernya, banyak deh. Mungkin teman-teman semua untuk explore ini bisa cari gimana sih bentuk sensor lama ini, bisa cari di Google sensor lama, langsung keluar ya. Nah pada tahun 1987 itu nama VR ini baru dicetuskan oleh Jaron Lanier. Nah dan dia juga yang mengembangkan alat-alat VR. Jadi sekarang baru kita dengar yang namanya VR. Sebelumnya ini belum tahu nih VR itu apa. Nah lalu di tahun ini juga dia mengembangkan nih yang kayak kacamata, terus sarung tangan, dan segala macam dia kembangkan. Nah lalu cara kerjanya, dia sebenarnya ada 4. Yang pertama itu harus ada kontennya ya, atau dunia virtual. Dunia virtual itu ya bisa dibuat dari 3D, bisa ditangkap melalui video 360 atau kamera 360, banyak sih bisa digunakan untuk membuat ini. Yang penting dia secara keseluruhan dia dapat kayak dunia lah, kayak dia ada 4 sisi, dan semuanya 6 sisi ya, atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, semuanya dapat ditangkap.
Nah, lalu ini bisa menggunakan entah dia pakai manuskrip atau screenplay. Screenplay itu sering kan teman-teman lihat kayak video tapi teman-teman serasa di dalam itu. Nah, itu yang namanya screenplay ya. Nah, banyak juga nih konten-konten yang lain, bisa kayak game dan lain-lain ya. Nah, untuk yang kedua itu dia ada impression atau sensasi nyata padahal fiktif. Itu dibagi jadi tiga. Pertama itu mental. Ini membuat mental pengguna itu merasa seperti berada di lingkungan nyata. Jadi padahal fiktif nyata gitu. Mental yang membuat mental pengguna berada di dunia, merasakan dunia maya itu seperti nyata. Nah, lalu untuk yang nomor dua itu ada physical impression, yang itu membuat fisik pengguna atau user itu seperti berada di dunia ya seperti real lah, merasakan situasi itu real, dia rasakan seperti itu secara fisik. Nah, lalu mentality ini dia memberikan sensasi ke pengguna kayak untuk larut di dalam lingkungan yang dihasilkan oleh virtual reality ini tadi. Jadi dia ngerasa kayak wah ini nyata nih, gitu kan. Nah, lalu dia selain itu yang membuat dia adanya yang namanya sensor feedback. Nah, sensor feedback ini langsung disampaikan oleh ke indera pengguna, karena kan tadi kan ada 5 nih indera manusia. Misalnya dia menyampaikan menggunakan penglihatan atau visual, dia menyampaikan ada suaranya atau pendengaran, atau dia menyampaikan melalui sentuhan. Nah, ini yang namanya feedback. Misalnya dia ngelakuin megang sesuatu hal, penggunanya dapat merasakan oh ada benda. Misalnya pengguna kayak maju, kameranya ikut maju. Nah, jadi dikasih feedback agar terkesan seperti nyata. Nah, lalu yang terakhir itu interaksi. Terdapat interaksi yang antara penggunanya. Jadi penggunanya tuh dapat berinteraksi di sana. Dia bisa lihat kiri kanan, dia bisa berjalan, dia bisa pokoknya dia bisa melakukan apapun selagi seperti dunia nyata. Dia dapat melihat lah kiri kanan kayak tadi itu kan. Terus mendengar apa yang ada di sana. Jadi seolah-olah dia nyata. Nah, sebenarnya dia komponen penting dari virtual reality ini dia ada 4 ini aja yang penting. Nah, lalu apa sih kaitannya dengan biorecognition? Nah, kaitannya sebenarnya simple sih, yaitu untuk mendeteksi interaksi yang dilakukan oleh pengguna. Jadi kayak tadi, misal pengguna berjalan, jadi sensor ini mendeteksi kaki pengguna untuk berjalan. Kayak sensor kaki pengguna angkat kaki di dunia mayanya juga dia angkat kaki. Jadi seolah-olah dia dunia maya itu adalah dia sendiri gitu. Nah, lalu kayak contoh dia ada yang namanya indera sentuhan ya atau kulit ya. Nah, kulit ini kan dia dapat merasakan feel barang itu ada feedback nggak dari dia. Nah, ini yang kita lakukan untuk bergerak, gerakin tangan dan lain-lain. Nah, ini yang membuat, jadi setelah cara kerjanya itu gini sih. Kalau misalkan pengguna tadi kalau dari tangan ya, tadi kan kaki ya. Kalau tangan itu misalnya pengguna menggerakkan tangannya untuk mengayunkan pedang misalnya, mengayunkan pedang. Nah, jadi saat penggunanya itu mengayunkan, sensor ini mendeteksi
otot mana atau bagian mana yang bergerak. Nah, jadi setelah dideteksi yang mana, dia terjemahkan ke dunia maya. Jadi karakter di dunia maya tadi dia harus seolah-olah dia melakukan apa yang dilakukan di dunia nyata oleh penggunanya. Seperti itu. Simpelnya sih seperti itu ya. Nah, oke, mungkin sekian dari saya, dan kita ketemu di section 2 tentang implementasi virtual reality pada masa sekarang. Thank you dan sampai jumpa di section selanjutnya.